Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo historian, selamat datang kembali di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha. Historian sudah tahu belum nih tentang asal mula kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia? Kira-kira sebelum masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, gimana ya kehidupan masyarakatnya? Bagi historian yang masih penasaran, simak video ini sampai selesai ya. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sudah memiliki kepercayaan asli loh. Kepercayaan ini kita kenal dengan animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme merupakan suatu kepercayaan yang meyakini bahwa roh leluhur memiliki kekuatan gaib yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dinamisme merupakan kepercayaan terhadap benda-benda seperti pohon dan batu yang memiliki kekuatan gaib. Nah, sedangkan totemisme merupakan kepercayaan hewan tertentu dianggap suci dan dipuja karena memiliki kekuatan gaib yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Kalau sebelumnya masyarakat Indonesia sudah memiliki kepercayaan sendiri, lalu siapa dan bagaimana ya yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia? Nah, berikut ini beberapa teori tentang masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Teori Waisya. Teori ini dikemukakan oleh Nicholas Johannes Crom atau lebih dikenal dengan sebutan N.J. Crom. Crom ini merupakan ahli kesusastraan klasik Latin Yunani berkebangsaan Belanda. Crom menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia melalui hubungan dagang antara India dan Indonesia yang memanfaatkan angin musim. Saat angin musim tidak memungkinkan pedagang India kembali ke asalnya, maka para pedagang akan menetap sementara di Indonesia serta memanfaatkan waktunya untuk menyebarkan agama Hindu dan Buddha. 2. Teori Kesatria. Teori ini didukung oleh sejarawan Cornelis Christian Berg yang berasal dari Belanda. Menurut Berg, pembawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia adalah kaum kesatria atau bangsawan. Menurut teori ini, pada masa lampau di India, terjadi peperangan antar kerajaan. Para bangsawan dan prajurit yang kalah perang kemudian bermigrasi ke luar India, termasuk Indonesia, lalu mendirikan koloni-koloni baru. 3. Teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh Van Leer. Van Leer menyebutkan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Hal ini didasarkan pada pengamatan terhadap situs peninggalan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha seperti pada prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa hanya dikuasai oleh golongan Brahmana, sehingga Van Leer sangat yakin adanya peranan Brahmana dalam menyebarkan pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. 4. Teori Sudra. Teori Sudra disampaikan oleh von van Weber. Menurutnya, peperangan yang terjadi di India menyebabkan golongan Sudra menjadi kaum buangan.
Mereka kemudian meninggalkan India dengan mengikuti kaum Waisya yang berdagang ke Indonesia. 5. Teori arus balik. Tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Frederik David Cambos, seorang ilmuwan sekaligus profesor ahli Indologi berkebangsaan Belanda. Menurut Bosch, banyak masyarakat Indonesia yang sengaja datang ke India untuk belajar agama Hindu dan Buddha, kemudian kembali untuk menyebarkannya di Indonesia. Nah, itulah tadi teori tentang masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Kira-kira historian lebih percaya dengan teori yang mana nih? Nantikan video belajar IPS selanjutnya ya. Viva Historia!